Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Maizola, nomor BP 1904026 dari kelas A. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang morfologi bunga kembang sepatu. Klasifikasi bunga kembang sepatu: Kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyledon, ordo Malvales, famili Malvaceae, genus Hibiscus, spesies Hibiscus rosa sinensis. Bunga kembang sepatu adalah tanaman semak yang berasal dari Asia Timur dan biasanya banyak digunakan sebagai tanaman hias di daerah tropis dan subtropis. Bunga sepatu termasuk ke dalam kategori bunga lengkap yang memiliki bagian utama atau putik dan benang sari, dan bagian aksesoris atau daun mahkota dan daun kelopak sebagai daun perhiasan serta dasar bunga dan tangkai bunga. Kembang sepatu memiliki 5 buah putik dan benang sari yang berwarna kuning berjumlah lebih dari 10. Daun mahkota bunga atau petal atau corolla umumnya berwarna-warni dan beraroma. Bagian-bagian bunga kembang sepatu. Pada bunga kembang sepatu terdiri dari 2 bagian, yaitu 1. Bagian steril. Pada bagian steril terdiri dari 1. Ibu tangkai bunga pedunculus yang merupakan aksis perbungaan sebagai lanjutan dari batang atau cabang. 2. Tangkai bunga pedicellus yang merupakan cabang terakhir yang mendukung bunga. 3. Dasar bunga receptacle yang merupakan ujung tangkai bunga sebagai tempat bertumpunya bagian-bagian bunga yang lain atau batang. 4. Daun pelindung Bractea yang merupakan daun terakhir yang di ketiaknya tumbuh bunga. 5. Daun tangkai atau bracteola yang merupakan daun pelindung yang letaknya di pangkal tangkai bunga. Perhiasan bunga terdiri dari yaitu 1. Daun kelopak atau sepal yang merupakan daun perhiasan bunga yang paling pangkal, umumnya berwarna hijau dan berkelompok membentuk kelopak bunga atau kalip. 2. Daun mahkota atau petal yang merupakan daun perhiasan bunga yang berwarna-warni. Daun mahkota ini berkelompok membentuk mahkota bunga atau corolla. Secara anatomi, daun kelopak dan daun mahkota bunga kembang sepatu mempunyai struktur sama, yakni terdapat banyak zat parenkinatis, di mana parenkin ini disebut dengan mesofil. Parenkin terletak di antara bagian epidermis bawah dan atas. Daun kelopak biasanya memiliki struktur sederhana, di mana di bagian luarnya dilapisi oleh stomata, putin dan trichomata. Sel-sel daun kelopak juga mengandung zat hijau dan klorofil. Dan sementara itu, sel-sel daun mahkota bunga kembang sepatu memiliki banyak berkas jaringan pengangkut yang ukurannya kecil. Pada daun mahkota ini memiliki epidermis yang berbentuk khusus berupa tonjolan yang disebut dengan papilla yang dilapisi oleh cuticula. Struktur kembang sepatu dan fungsinya. Berikut ini ada beberapa struktur bunga sepatu dan fungsi, yaitu 1. Kepala butik. Kepala butik adalah bagian vertikal pada bunga di mana bakal buah dan bakal biji berada. Butik berbentuk seperti botol yang lehernya lurus dan panjang. Bagian butik yang paling ujung disebut kepala butik. Bagian butik yang paling panjang disebut tangkai butik. Sedangkan bagian bawah butik yang menggelembung disebut carpel, yaitu pendukung makrospora di mana bakal buah dan bakal biji berada. Bakal biji mempunyai 2 inti, yaitu sel telur dan jalan lembaga. 2. Benang sari. Bila benang sari fungsinya adalah untuk menghasilkan serbuk sari, maka kepala sari fungsinya adalah sebagai tempat penyimpanan serbuk sari bunga dan juga berfungsi untuk melepaskan serbuk sari tersebut. Setelah benang sari menghasilkan serbuk sari yang kemudian disimpan di dalam kepala sari. Kepala sari yang berisi serbuk sari bunga ini bila keadaannya sudah mendukung atau pas, maka akan melepaskan serbuk sari tersebut ke putik dan kemudian terjadi penyerbukan. 3. Mahkota bunga. Daun mahkota ini memiliki warna yang mencolok dan bervariasi.
Fungsi utama mahkota bunga ialah untuk memikat hewan serangga yang berperan penting dalam melakukan proses penyerbukan. Sering ditemukan dalam beberapa jenis bunga, yaitu kelenjar madu atau nektar, di sekitar dasar mahkota. Beberapa jenis bunga menghasilkan bau khas yang berbeda-beda, sehingga dapat mengundang serangga. 4. Kelopak bunga. Pada masa kuncup, bunga dilindungi oleh bangunan seperti daun yang berwarna hijau, yang disebut dengan kelopak daun. Ketika bunga mulai mekar, daun-daun kelopak berada di luar atau di bawah mahkota. Jadi, fungsi dari kelopak ini yaitu melindungi mahkota bunga saat masih kuncup atau belum mekar. 5. Indung telur. Ovarium pada tumbuhan disebut juga bakal buah, adalah bagian dari organ kelamin betina. Indung telur berfungsi untuk melindungi bakal biji. 6. Bakal biji. Bakal biji untuk melindungi dan menjadi tempat bersemayamnya sel telur atau ovum. 7. Tangkai bunga. Tangkai bunga adalah cadang terakhir yang mendukung bunga, berfungsi sebagai tempat kedudukan bunga. Baiklah, di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang ada di chat. Yang soal pertama, 1. Jelaskanlah perbedaan bunga pada Gymnospermae dan Angiospermae. Gymnospermae tidak memiliki bunga sejati, tidak ada mahkota bunganya. Bunga merupakan strobilus. Angiospermae bunga sejati dan menghasilkan sel kelamin dengan berbagai variasi inti, karena sperma bisa membuahi selain ovum juga bisa membuahi inti kandung lembaga sekunder. Soal yang kedua, jelaskanlah perbedaan sepal, petal, dan tepal. Sepal atau kelopak bunga atau keliks, perhiasan bunga yang terletak pada lingkaran luar atau pada helai kelopak bunga. Petal, perhiasan bunga selain kelopak bunga atau pada helai mahkota bunga. Sedangkan tepal adalah perhiasan bunga, yaitu pada helai tenda bunga. Soal yang ketiga, jelaskanlah macam-macam bunga pada bunga matahari. 1. Big smile. Bunga kerdil pada siang hari tumbuh pada suhu 20-27 derajat Celcius, sedangkan pada malam 10-18 derajat Celcius. Yang kedua, autumn beauty, yaitu bunga berwarna kuning cerah, perunggu, dan ungu. 3. Sunflower, bentuk yang cerah berwarna kuning dan orange. Dan yang keempat, sunny smile, bunga kecil kelopak berwarna oranye dan memiliki bulatan hitam, biasanya mekar hingga 2-5 cm.